Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam otodidak. Ketemu lagi dengan saya di channel Mekanik Otodidak. Oke, baik teman-teman. Pada kesempatan hari ini saya ada di unit Sunny 500 ya, Sunny 500. Suasananya di sini mendung teman-teman. Ya kan, di sana ada sedikit cerah-cerah tuh. Tapi yang sebelah sana tuh, mendung tebal-tebal di sebelah sana tuh ya. Kayaknya kita mau hujan lagi kayaknya nih. Ya baik teman-teman, di kesempatan hari ini kita dapat satu masalah lagi, yaitu masalah tentang error nih ya. Ini error, dia itu errornya error 201 ya. Nanti teman-teman akan kita lihat kan, 201 itu nanti akan berhubungan dengan apa-apa saja gitu. Biasanya banyak tuh merembet ya biasanya. Karena kemungkinan kenapa dia tuh merembet ya, karena kemungkinan dia plusnya diambil jadi satu atau groundnya jadi satu gitu kan. Jadi pada saat groundnya yang satunya itu hilang, yang ngikutin gitu loh, yang lainnya ya. Misalnya ada 3 sensor, groundnya satu, hilang satu nih ya, di sensor ini nyala semua tiga-tiganya gitu ya kan. Oke, kita on dulu teman-teman ya, kita on. Nah ini timbul error sudah, kita lihat ya, kita checklist errornya. Ini error apa tuh, nih 20179 ya, 201 sama 79 ini diaktif terus tuh ya. Kita lihat 201 sama 79 ini apa, yang P201 dan 79 ini teman-teman. Kita masuk di P yang 201 dulu ya. Nih kelihatan tuh 201 ya. Ntar tak fokuskan supaya bisa fokus nih HP-nya. Nah ini agak, aduh, HP-nya udah jelek HP-nya ini, jadi kurang fokus dia, sudah agak kurang bagus kameranya ya. 201 crank sensor failure ya. Terus ada lagi, muncul lagi 70 P70 ya, P70 sama, coba 79 dulu apa ya, P79 nih, 79 tuh, 79 injektor check sun failure. Nah berarti di sini hubungannya sama ini, sama 21 ini berhubung nih ya, terhubung. Nah nanti kita lihat lagi akan ada error 70. Kita lihat tuh error 70 ini apa, ke atas berarti ya. View level low, view level low kayak nggak masuk nih ya kan. Mungkin dia itu masalah tersendiri, tapi mungkin juga menyangkut ke situ teman-teman ya. Nanti kita hilangkan dulu yang itu dulu. Terus ada lagi 02 P02. Apa ke P02? P02 itu apa? Cam crank sensor post error. Nah jadi ada dua ya, crank yang apa namanya, cam crank sensor error. Jadi ada cam, ada crank di sini ya, dua-duanya error nih. Nah kita akan cek kedua-duanya nih. Oke. Dengan kondisi seperti ini teman-teman, dia itu akan low power ya. Kita lihat RPM-nya berapa ya. Ini kopi bisa jatuh nih kalau kita biarkan saja di sini ya kan. Coba kita nikmati dulu teman-teman. Masya Allah, nikmat mana lagi yang kau dustakan. Sungguh nikmat sekali ya kan. Oke, kita crank dulu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Pastikan kondisi kita aman, tidak ada orang ya. Tuh errornya masih 70 bertahan, 201. Nah berarti yang 02 itu hilang ya, 02 itu hilang, berarti mengikuti saja 02 tadi itu ya, 02 itu mengikuti. Oke, kita lihat di lebih positif. Kita masuk ke sini dulu, bukan sini teman-teman ya. Nah ini masuk lagi kode di sini 3 1 8 3 kali ya, 8 ya, 3 kali.
Ini untuk melihat data engine teman-teman. Kalau tadi itu general ya. Nah sekarang kita masuk ke data engine deck. Terus kita masuk ke engine informasi ya. Checklist engine informasi. Kita lihat di sini ada history filenya itu filenya dia 245 ya, 245 terus ada 15. Nih, 245 15. Current file yang sekarang terjadi itu yang 15 ini terjadi nih. Kita lihat 15 itu apa? Ya di catatan. Bukan, kembali. Bukan catatan tapi di sini, di engine warning. Ini kan engine warning, masuk engine warning. Deck 15 crank sensor failure. Oke. Jadi tadi itu ada 245 ya. Kita lihat dulu di 245 itu apa. Nah, sebelumnya dia terjadi juga di common rail failure. Ya kan, tapi sekarang yang kode aktif itu ini. Oke, teman-teman, akan kita cek ya ke belakang. Oh ya, teman-teman bisa lihat nanti di RPM-nya nih. RPM-nya coba kita lihat, teman-teman. Ya, catatan. Jadi RPM-nya itu engine torque. Kita lihat ini mana ya? Engine speed komando ini. Terus dia di mana ya engine speednya itu? Sebentar. Aduh, aku bingung juga aku. Ini nih. Kalau di engine speed command ini mau nggak ini? Nah ini, coba kita stall. Jadi permintaannya ya, permintaan di engine ini adalah ini teman-teman. Nih 1700 tuh di permintaan engine tuh ya. Nah sekarang kita lihat di aktual kenyataannya dia berapa, di kecepatan kenyataannya engine itu berapa. Kita masuk kode lagi. Nah kalau ini kodenya umum ya, 31 8 6 8. Ini sering sekali yang ini kan. Oke, nah ini engine speed ya, sampai nggak ke 1700 tadi. Tidak sampai teman-teman. Oh, malah ngedrop ya. Nah, malah ngedrop dia nih. Coba kita naikkan. Tuh. Sampai ke 15 aja, teman-teman. Pada saat kita stall, ini stall bom ya. Tuh. Dapatnya cuma 15 tuh. Nah, 15. Yang seharusnya dia permintaannya adalah 17 ya. Permintaannya pada saat stall dia itu 17. Pada saat ada beban ya. Ini pada saat ada beban dia turun ke 15. Oke, kita cek dulu teman-teman. Aduh, gimana saya turun sebentar ya. Nah, nantikan dulu. Nah, jadi apa namanya? Itu tidak tercapai ya. Belas itu harusnya masuk. Sebenarnya masuk 15 tuh, kalau saya sih masuk 15 tuh. Karena yang tidak masuk itu di bawah 15. Sebenarnya 15 itu masuk, dia bertenaga masih. Engine itu masih punya tenaga kalau dia cuma sampai RPM 1500 itu ya. Dia punya tenaga.
Tapi karena di sini ada error, ya kita selesaikan dulu error ini gitu loh teman-teman ya, agar errornya itu kita hilangkan dulu. Nah, jadi kenapa saya selalu setiap membuat konten, saya selalu memberitahukan pada teman-teman tentang nilai terus ya. Nilai value, errornya, value-nya berapa ya. Selalu menekankan nilai. Kenapa? Karena dari nilai itu nanti kita akan tahu teman-teman. Kita akan tahu di mana deviasinya ya. Ketimpangannya itu di mana gitu. Dengan memahami nilai yang tidak tercapai. Jadi di sini ada dua sensor ya, ada sensor satu di sini yang di flywheel. Ini crankshaft ya, ini crank, dibacanya dia itu crank, dan yang ada di fuel pump ini, ini yang cam ya, cam, karena memang yang dibaca itu cam dia ya, crankshaft. Kalau itu flywheel tuh crank ya. Nah, sekarang sedang kita cari adalah yang ini. Tapi kalau kita lihat dari kondisinya ini baik teman-teman. Tapi coba kita cek ya. Kita cek arusnya dulu. Atau dia kurang kencang atau gimana gitu ya. Ya kita lihat nih yang tengah itu dia ground. Yang tengah ground ya, yang samping kanan kiri itu adalah power dengan sinyal. Ya, kita lihat nilainya berapa. Tuh, nilainya 5 volt ya. Nilainya 5 volt. Artinya ini kondisinya baik. Nah, kenapa dia bisa error kalau dia baik ya kan? Oke. Kita akan coba pindah sebelahnya ya. Nah ini sudah kita pindah ya teman-teman ya, tuh sudah pindah kita, tapi ini baik nilainya tuh, dapat 5 volt. Kenapa dia ya? Aduh, bingung aku ini, kenapa ini. Nah sekarang coba kita on teman-teman ya, dia hilang nggak nih? Aduh, apanya ya? Dia powernya dapat tuh kan, nggak mau hilang kan. Pertama dia powernya dapat, crankshaft dapat power, sinyalnya bagus. Terus crankshaft juga begitu, iya kan. Nah ada apa nih? Tapi dia masih ada error nih, itu ya. Sekarang coba akan kita reset teman-teman ya, kita reset. Mungkin dia tersimpan kan. Nah jadi kontrol itu masih menyimpan, jadi kita harus reset dulu nih. Kita akan reset melalui baterai. Kita akan reset di sini teman-teman. Kita akan matikan ya ground ini, tunggu beberapa menit ya. Kita matikan aja dulu. Ini restart baterai agar apa? Agar kontrol itu kembali ke nol ya, jadi dia mereset ya, merestart semua error. Masalahnya kan di sana tadi ada tuh ya, ada sinyalnya ada, powernya ada ya, groundnya bagus. Takutnya itu adalah error tersimpan teman-teman. Jadi kita reset melalui baterai seperti ini. Nanti kalau kita nggak bisa dari sini, kita cabut ini nih. Oke, kita tunggu dulu sambil ngopi ya. Nah ini setelah kita reset teman-teman ya, kita reset, ini masih ada error, tapi ini bukan errornya bukan errornya speed sensor. Ini kita lihat P70 fuel rise. Nah, P70 fuel level, berarti sensor fuel levelnya itu yang rusak ya. Nah sudah hilang berarti untuk yang 201 nya sudah hilang. Jadi 201 nya sudah hilang. Coba kita lihat di error engine ya, gini error engine ini. Kita lihat di error engine. Aduh, guys, mana ya? Dok. Nah ini ya, kita klik tuh sudah hilang. Ini error 15 nya sudah masuk ke history. Oke. Nah jadi ini sudah oke nih. Sekarang kita lihat, kita kembali ke RPM. Kita ke RPM 18668.
speed. Nah, RPM ini. Oh, 16. RPM speednya 16 ya tuh. Nah, oke. Oke. Kita mau sekalian pasang trek. Oke, itu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya datanya kita dapat ya, datanya sudah dapat kemarin, kita dapat ya datanya itu ya. Yang tadi itu kita sudah dapat datanya itu yang apa namanya, untuk powernya 5 volt, sinyalnya 5 volt, groundnya ada. Nah, masalahnya apa ya kan? Terus sensor itu juga sudah kita ganti-ganti ya, mulai dari NE ke G sensor itu sudah kita ganti-ganti, dari speed ke crankshaft itu sudah kita ganti-ganti, kita tukar-tukar ya, tapi masih tetap kan. Nah, makanya karena nilainya itu dia di sinyal sama powernya itu bagus, dan itu juga sensornya baru, dan speed RPM di sini tuh dapat 15 ya, 1500. Itu artinya unit ini punya power gitu ya, punya tenaga. Nah, jadi ada error yang tersave di dalam sistem yang perlu kita reset ya. Cara resetnya itu ada dua teman-teman. Ada dengan menggunakan laptop ya, menggunakan toolnya Sunny ini ya. Kalau kita nggak punya, jelas itu orang Sunny yang punya. Terus yang kedua, kita bisa menggunakan reset dari baterai ya. Kita cabut groundnya ya, kita diamkan beberapa saat, mungkin sampai ke 30 menitan lah dia untuk mereset itu. Oke, itu aja yang dapat dibagikan teman-teman. Pesan-pesannya selalu jaga keselamatan. Ingat, keluarga, anak dan istri Anda menunggu Anda pulang dengan selamat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam otodidak.